Shalom Bapak Ibu, warga gereja senior. Sebelum kita semua mau beribadah buat Tuhan, lewat ibadah syukur Paskah, kita semua angkat pujian dari PKC nomor 14 ayatnya yang pertama. Menyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu kasih setia setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita sama-sama memulai ibadah di saat ini. Ibadah syukur Paskah warga gereja senior yang kami lakukan di saat ini, kami dasarkan itu demi nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh tuntunan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa untuk pembacaan kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Di saat siang yang indah ini Tuhan, Tuhan boleh berikan kesempatan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kami terpisah di hari-hari yang lalu karena terganggu virus corona. Tetapi di saat ini yang paling indah Tuhan berikan kesempatan luar biasa bagi kami. Untuk kami bisa membaca dan merenungkan kitab-Mu yang suci ini Tuhan. Mari datang Tuhan dan bersabdalah bagi kami. Kami sudah siap untuk mendengar firman-Nya. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari Yohanes 20 pada ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-29 yang berbunyinya begini. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka
dan tidak melihat, namun percaya. Demikianlah firman Tuhan. Engkau cari engkau guna tajuk Al-Masih. Ingat dalam 5 hal ada intan yang intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sukamu. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa guna tajuk sukamu. Selamat sore saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama para lansia yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Saya berharap bahwa ibu bapak dan seluruh warga jemaat, bahkan sampai siaran ini didengar di mana saja berada, semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab sampai sekarang ini Dia tetap melindungi kita dan Dia tetap mengendalikan seluruh hidup kita. Dan di sore hari ini tidak ada yang memisahkan kita sebagai orang percaya dari cinta kasih Kristus. Karena itu kita menyatu lagi sebagai para lansia. Kita berkumpul bersama walaupun jarak kita berbeda sedikit karena situasi dan kondisi, tetapi kebenaran firman Allah yang menyatukan kita. Para lansia juga punya tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah Paskah. Apa itu Paskah? Paskah adalah peristiwa Allah dengan rencana yang besar, yaitu rencana penyelamatan manusia, dunia, dan alam semesta. Karena itu kematian dan kebangkitan Kristus haruslah kita sambut dengan penuh syukur. Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya mengalami kesulitan sendiri. Kita yakin sampai sekarang ini Ia ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara para lansia dan saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus hari ini yang kita bacakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Ini menegaskan benar kepada para murid pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, penampakan Yesus kepada begitu banyak murid, banyak orang, tetapi ada satu murid yang tidak ada. Pada waktu mereka berkumpul di suatu tempat untuk berdoa, yang tidak ada pada waktu itu adalah Thomas. Ketika teman-temannya memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit, kami sudah ketemu dengan dia sudah berjumpa dengan kami. Tapi Thomas berkata bahwa dia tidak percaya. Karena sebelum dia melihat dengan mata dan tangannya sendiri menusuk ke lambung, maka dia tidak akan percaya.
Ini rahasia hanya diketahui oleh para murid dan Thomas sendiri. Karena Thomas percaya pada waktu itu Yesus tidak ada, dan benar Yesus tidak ada. Tetapi pada saat itu Yesus mendengar, Yesus tahu apa yang dialami oleh para murid. Yang dialami oleh para murid adalah kesulitan menjelaskan kepada teman rekan kerja mereka adalah Thomas. Karena itu Thomas artinya tidak percaya, karena dia tidak percaya sebelum dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dengan begitu Allah ingin menyatakan kepada Thomas bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Maka tiba-tiba pada waktu Thomas mengatakan dia tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, disitulah Tuhan Yesus hadir. Di dalam percakapannya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas? Di dalam pembacaan kita tadi sudah menjelaskan, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Maka yang terjadi adalah Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, inilah aku. Maka Thomas diberikan kesempatan pada waktu itu untuk mencucukkan tangannya di lambung Yesus dan memeriksa tangannya yang berlubang-lubang. Saudara, ini menunjukkan bahwa ada juga orang-orang percaya yang mengetahui rencana keselamatan Allah, tetapi pada waktu-waktu tertentu mengalami kegoncangan iman. Percaya berubah menjadi peristiwa tidak percaya. Kita sekarang berada di minggu-minggu penampakan Yesus. Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah benar Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Ketika Thomas mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, apa yang terjadi? Di dalam pembacaan kita tadi di ayat 28, Thomas menjawab Yesus, katanya, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara bisa membayangkan pada waktu itu, Thomas tidak percaya walaupun sudah diberitahukan kepada dari teman-temannya kepada Thomas, tetapi dia tidak percaya. Tapi apa kata Yesus kepada saudara dan saya, kepada para lansia dan keluarga, kepada pendengar di mana saja berada? Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Kita adalah gereja yang mendengar, tidak melihat peristiwa-peristiwa penyaliban, kesengsaraan sampai penguburan dan kematian. Tetapi iman kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang menyatakan kuasa untuk menyelamatkan manusia dan bumi. Oleh karena itu, kita percaya dan gereja tetap tumbuh sampai sekarang. Saudara, apa yang disaksikan ketika peristiwa-peristiwa penampakan Yesus? Ada dua hal. Pertama, ketika Yesus bangkit, Ia selalu menyatakan di dalam perjumpaan itu adalah shalom. Ia menyatakan damai, Ia menyatakan sukacita, Ia menyatakan kemenangan, Ia menyatakan kebahagiaan kepada orang-orang yang menyambut. Demikian juga para lansia, saya dan saudara jemaat, bahkan seluruh pendengar di mana saja berada. Mari kita berupaya, kita berusaha menerima damai itu. Karena damai itu sudah ada. Damai itu sudah ada bersama dengan kita, tinggal dengan kita, menaungi kita, mengendalikan seluruh hidup kita. Dia adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dunia sudah tua. Alam semakin hari semakin dirusakkan. Siapa yang bisa menyelamatkan alam dan manusia? Tidak ada. Malah manusia merusakkan manusia. Manusia merusakkan alam tanpa sadar bahwa alam dan manusia punya keterikatan yang kuat dengan Tuhan. Oleh karena itu Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dengan membawa tanda shalom, tanda damai sejahtera. Walaupun kita sekarang berhadapan dengan pandemi COVID-19,
itu tidak akan memisahkan kita dari cinta kasih Kristus dan Shalom Kristus. Semuanya itu adalah merupakan tanda kasih Tuhan. Kita bersyukur. Mungkin orang-orang tidak bersyukur, tetapi sebagai orang percaya kita bersyukur bahwa pandemi COVID-19 adalah cara Tuhan menyadarkan kita untuk percaya kepadanya. Dan alam juga telah dirusakkan dan yang akan memperbaiki. Kita berdoa bersama supaya Allah yang akan memperbaiki alam ini. Alam tidak memusuhi manusia lagi, tetapi alam harus bersahabat dengan manusia. Oleh karena itu, mari kita menjaga alam dan kita merawat alam ini secara baik. Hal yang kedua yang dikatakan pada saat kebangkitan Yesus adalah percaya. Ketika damai Dia sudah berikan kepada kita, kita harus percaya. Kita harus yakin sungguh-sungguh bahwa Kristus Dia adalah Tuhan. Tuhan dunia ini, Tuhan saudara dan Tuhan saya. Tidak ada yang bisa ditawarkan. Orang berjuang untuk tetap hidup bahagia dengan berbagai cara duniawi. Tetapi kita akan memperoleh kebahagiaan dengan percaya kepada Yesus. Sebab dengan percaya kepada Yesus, kita akan memperoleh sukacita. Di dalam penderitaan pandemi COVID-19, kita tetap percaya Allah punya rencana yang indah, Allah punya maksud yang indah dengan kita. Dan rencana itu pada waktunya akan menjadi kenyataan dan kita bersyukur. Kita akan bilang puji Tuhan, kita akan mengatakan haleluya. Bahwa Allah itu Allah yang maha besar dan rencananya tidak diketahui oleh siapapun. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepadanya, Dia akan menjelaskan itu dengan caranya sehingga orang yang percaya kepadanya tidak akan goyah menghadapi peristiwa apa. Sebagai orang tua lansia, sebagai saudara-saudara jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat GPM Wayang, menyaksikan dan melihat peristiwa dunia ini dengan begitu banyak goncangan. Kepada siapa kita harus lari? Kepada siapa kita harus berteriak tolong? Hanya kepada Dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Allah di dalam Yesus Kristus yang punya rencana besar dengan kita, telah menyelamatkan kita dan akan menyelamatkan bumi dari kejahatan-kejahatan yang selama ini terjadi. Allah yang maha besar itu tidak tinggal diam. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa penderitaan yang kita alami ini, Allah akan bekerja dan terus bekerja siang dan malam. Sampai pada waktunya Ia menyelamatkan kita dan menyatakan bahwa Dia berkuasa. Dan kuasa Tuhan itu tidak boleh kita ragukan sedikit pun. Kita tetap aminkan bahwa Dia adalah penyelamat hidup kita. Hidup saudara-saudara, hidup para lansia, hidup saudara-saudara jemaat, hidup seluruh pendengar di mana saja berada yang mendengar bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, Dia berkuasa, dan rencana penyelamatan yang besar sudah terjadi. Karena itu, mari kita tetap berserah diri kepadanya dan kita bersyukur bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia hidup selamanya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati para lansia dan seluruh warga Jakarta. Amin. Shalom teman-teman Wasio. Teman-teman sutau beta tuh, beta paling suka baca puisi biar sutua. Kondisi begini bikin keton susah keluar rumah lai. Keton cuma tinggal duduk-duduk saja. Lebih baik beta baca puisi for basudara. Pasca tetap bermakna di tengah pandemi COVID-19. Yesusku, peringatan akan kebangkitanmu tidak seperti biasanya. Tidak ada perkumpulan besar yang bernyanyi gembira.
Tidak ada lomba yang turut menyemarakan. Semua ada dalam hening dan diam. Semuanya tetap berdiam di rumah. Tapi apakah pasca hilang makna? Tidak Tuhan. Dalam diam kami di rumah, kami tetap memaknai cinta kasih-Mu yang tulus dan suci itu. Kasih yang terwujud dalam ketaatan sampai kematian di salib. Tapi itu bukan akhir kisah-Mu. Hari ketiga Engkau bangkit. Hari ketiga Engkau hidup. Itu berita kemenangan. Itu berita sukacita. Kami percaya kemenangan-Mu atas maut akan membebaskan dan melepaskan kami dari derita ini. Ya, badai ini pasti berlalu. Sorak kemenangan dan sukacita akan kembali bergema. Kami tetap berharap dan berserah kepada-Mu, Yesus. Kami percaya waktu Tuhan itulah yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kami, Allah yang mengendalikan isi alam ini, dan Allah yang menyayangi kami umat manusia, termasuk para lansia di dalam jemaat GPM Wayang. Bahkan para lansia di mana saja mendengar berita sukacita kebangkitan Kristus. Semoga saudara-saudara diberkati selalu. Di hari ini adalah merupakan hari peribadahan kita bersama. Walaupun ibu dan bapak berada di rumah masing-masing, tetapi kiranya firman Tuhan ini menjamah, memberikan damai, sehingga kita percaya dan kita memberitakan kepada dunia bahwa Kristus Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang punya rencana menyelamatkan manusia dan dunia.
Oleh karena itu kami bersyukur dan terus bersyukur. Kami mau bilang kepada Tuhan, jadikanlah kami para lansia sebagai orang tua yang selalu berguna untuk kehidupan anak-anak cucu, untuk kehidupan keluarga kami, untuk kehidupan gerejamu, untuk kehidupan bangsa ini, untuk kehidupan alam semesta. Kiranya kami menjadi contoh yang baik, supaya anak-anak dapat meneladani kehidupan kami. Kami bersyukur sampai sekarang ini Tuhan memelihara keluarga kami, Tuhan memelihara jemaat kami, Tuhan memelihara alam semesta yang kami tinggal. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bermohon kepada Tuhan, penduduk dunia yang telah berpulang ke rahmatullahi, kiranya Tuhan menyambut, Tuhan menerima, Tuhan memberikan sukacita surgawi kepada mereka, bahwa mereka pulang kepada Allah yang Maha Kuasa. Bapa di dalam surga, kesempatan yang berbahagia ini, kami mendoakan persekutuan kami para lansia yang ada di dalam jemaat. Tolonglah kami semua, supaya kami tetap mendoakan satu dengan yang lain. Kami tetap menjaga hubungan baik di antara kami. Kami tetap merawat kehidupan kesehatan kami. Kami tetap menjadi teladan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami tetap menjaga mulut kami, lidah kami, untuk tetap bersaksi tentang Kristus, Tuhan yang hidup itu. Tuhan, kami pun berdoa, karena kami menyaksikan kehidupan pandemi ini menyebabkan begitu banyak kesulitan terjadi di mana-mana, terutama kesulitan ekonomi. Kami mohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami semua, kepala-kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak muda, untuk berjuang terus, untuk bekerja, untuk maju, untuk tidak tinggal diam. Tetapi dengan peristiwa ini, semua bekerja sambil menjaga kesehatan, supaya tetap aman, terpelihara di dalam cinta kasih. Seluruh pelayan Tuhan yang mendukung acara ini, khususnya mereka yang bertanggung jawab untuk kelangsungan acara ibadah bersama para lansia, doa kami, Allah menyertai mereka. Demikian juga operator, bahkan teknisi, Bapak John dan Nurul bersama-sama dengan seluruh rekan-rekan dari kru yang selama ini membantu untuk menyukseskan siaran berlangsung di YouTube maupun di TV kabel. Tuhan kiranya memberkati. Ada seorang saudara kami, Bapak Renci Soisa. Tuhan memberkati dia. Dia telah memberikan kami satu channel TV kabel. Karena itu, kami tidak bisa membalasnya, tetapi kami mendoakannya terus-menerus kepada Tuhan. Sambil bermohon, berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan rumah tangganya, bahkan usahanya. Lindungilah kami semua ya Tuhan daripada yang jahat, dan berkatilah kami dengan berkat-berkat surga. Ampunan Tuhan terjadi atas dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan alam semesta, pemerintahan dunia, gerejamu di dunia, di Indonesia, di Maluku, Gereja Protestan Maluku. Kami doakan dan menyerahkan kepadamu, sambil memohon berkat kasih sayangmu berlimpah-limpah atas kehidupan dunia, atas kehidupan gereja, bangsa dan negara, terutama kami yang ada di Wayame, para lansia, melalui kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kami hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.